Kami akan berbincang bersama dengan Sekretaris Jenderal HIPMI. Saya sudah tersambung bersama dengan Pak Angga Wira. Wawancara Pro 3. Ya, Pak Angga Wira, selamat pagi. Salam sehat selalu Pak Angga Wira. Pagi ya Mbak. Ya, terima kasih. Nampaknya sedang di perjalanan ini Pak Angga. Kebetulan saya sedang ada di Labuan Bajo, Pak. Ada acara dengan HTN. Oke, siap. Ya, makasih Mbak. Siap. Meskipun sedang ada di Labuan Bajo, saya yakin hati dan pikiran Anda sebagian juga tercurahkan ke Sumatera ini, Pak Angga Wira. Oh iya, teman-teman HIPMI sudah gerak dari mulai mungkin 4-5 hari yang lalu Mbak ya. Dan kemarin juga Ketua Umum kami sudah datang ke daerah bencana dan sudah memberikan bantuan. Kita juga secara organisasi mengumpulkan dukungan dari teman-teman, baik anggota dan pengurus HIPMI. Langkah pertama HIPMI, apa yang dilakukan ketika mendengar kabar bencana besar di Sumatera ini muncul, Pak? Ya langsung kita ambil langkah konkret ya. Mungkin kita langsung ambil langkah konkret. Ya tadi mengumpulkan dukungan dan bantuan dari teman-teman pengurus dan anggota. Lalu kita belikan hal-hal yang dibutuhkan lah Mbak ya. Sandang, pangan, dan itu kita kirimkan langsung ke daerah bencana Mbak. Oke, ini mobilisasi bantuannya diarahkan kemana? Karena kan ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pak Angga? 3 daerah tersebut kita deliver, Mbak, secara proporsional ya. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumbar juga gitu, Mbak. Dan ke Sumut juga. Semuanya kita kirimkan secara proporsional. Oke, kalau HIPMI kan ada di kepengurusan nasional, ada juga HIPMI di daerah. Ini gimana? Bergandeng tangan? Betul. Betul, bersama dengan pengurus-pengurus di daerah tentunya ya. Oke. Selama ini sudah ada ini Pak Angga Wira, mungkin sudah ada apa ya istilahnya mungkin mekanisme respon cepat bencana atau inisiatif spontan ini sebenarnya gerakan-gerakan semacam ini? Enggak, sebenarnya kalau HIPMI sendiri punya badan otonom yaitu HIPMI Peduli ya. Jadi memang kalau ada bencana-bencana atau ada musibah yang terjadi biasanya ya dengan dengan HIPMI Peduli kita berkolaborasi ya dengan BNPB, dengan pemerintah daerah. Jadi mungkin udah hampir 3-4 periode ya HIPMI Peduli itu ada dan itu biasanya menjadi unit reaksi cepat lah dari HIPMI untuk merespon jikalau ada kondisi-kondisi bencana seperti sekarang ini Mbak. Artinya ketika misalnya ada 3 lokasi berbeda, 3 wilayah berbeda, HIPMI juga sudah bekerja sama dengan BNPB atau Pemda memastikan bantuannya tepat sasaran, Pak Angga Wira? Oh ya betul, pastinya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB supaya juga tepat sasaran, tidak bertumpuk ya. Itu jadi memang ya kita nggak mau so tahu juga kan, artinya apa yang diarahkan ya kita sesuaikan itu. Oke. Soalnya kan kayak gini nih Pak Angga Wira. Jadi kalau kita pantau perkembangan itu kan ternyata bantuan banyak berupa misalnya mie instan gitu. Sementara kan kebutuhannya sangat beragam. Nah, bagaimana HIPMI memilah gitu ya? Memilih prioritas kebutuhan dari para pengungsi misalnya atau warga terdampak ini? Ya, kita menanyakan terlebih dahulu, Mbak. Kebutuhannya di sana apa gitu ya? Apa yang sudah ada, baru kita dengan dana yang terkumpul ya kita sesuaikan. HIPMI sampai tadi terjadi tadi ya barang-barang yang mungkin sudah berlebihan kan malah nanti mubazir ya mubazir seperti itu dan mungkin titik-titiknya juga kan. Dan mungkin kalau memang yang belum bisa dijangkau oleh darat kan itu kan juga harus berkoordinasi dengan BNPB untuk bisa dikirim via udara. Nah itu kan juga mungkin dalam konteks pendistribusian kita juga menyerahkan kepada pihak-pihak yang memang punya wewenang dan punya tools juga kan. Seperti itu Mbak. Siap. Ya butuhkan lah seperti itu. Betul. Pak Angga Wira, ini kalau HIPMI kan pengusaha muda di bidangnya macam-macam ya, sektor usahanya gitu. Nah, ini yang banyak kontribusi gimana? Bagi tugasnya gimana? Mungkin ada logistik sendiri, makanan, transportasi atau jasa, gimana nih gambarannya, Pak Angga Wira? Ya, sebenarnya kita kan juga tidak membatasi istilahnya tuh bantuan kan bisa bermacam-macam ya. Berupa apapun ya. Tapi kan memang kita juga sesuaikan dengan kebutuhan daripada di daerah. Nah kalau memang kan
misalnya teman-teman yang punya bisnis logistik yang mungkin bisa mengantarkannya, tapi kan hanya pada titik memang bantuan itu nanti didistribusikan oleh pemerintah daerah dan BNPB gitu. Mungkin nggak sampai langsung kepada titik, takutnya malah nanti chaos gitu Mbak, kalau Ya. nggak paham lokasi juga kan. Jadi kita berbagi, tapi memang kita sebisa mungkin ya tadi kalau bisa memang berupa cash ya, supaya kita juga memudahkan gitu. Takutnya tadi kalau barang atau apa ya nantinya khawatirnya tadi kan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan juga kan. Dan mungkin juga bisa jadi kalau kita misalnya ngirimnya dari Jakarta langsung kan bisa jadi sampainya berapa hari gitu. Jadi kita mencari sumber-sumber yang memang secara logistik juga mudah didistribusikan. Baik, jadi eksekusinya nanti di wilayah masing-masing bisa lebih cepat gitu ya. Betul. Oke. Ya, Betul ya. Pak Gawira, kalau bicara bencana, apalagi ini bencana besar di Sumatera, ini kan sebenarnya kita butuh bantuan gotong royong bergandeng tangannya tidak hanya sekarang gitu. Ini akan butuh proses yang panjang. Bagaimana HIPMI? Siapkah kemudian membantu tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk waktu-waktu selanjutnya? Sebenarnya kalau bicara gotong royong kan memang bangsa kita kan terkenal ya, rakyat kita terkenal dengan semangat gotong royongnya ya. Jadi mungkin menurut saya ya kita lihat semua pihak ya, bukan hanya HIPMI sudah bergerak, organisasi-organisasi yang lain, tapi yang dibutuhkan memang kan hubnya atau orang yang mengkonsolidasikannya nanti ketika proses selanjutnya gitu, kebutuhannya apa gitu. Jadi tadi bisa solve the problem juga gitu Bu, gitu. Itu kan juga penting ya. Artinya jangan sampai orang semua ini tapi nggak tahu nih menyalurkannya bentuknya apa, seperti apa. Jadi perlu adanya kerjasama antar semua pihak. Oke, bantuan sudah dikirimkan ke sana, bentuknya mungkin lebih tadi cash dan sebagainya. Ada apa istilahnya mungkin follow up kayak misalnya pemantauan di lapangan, memastikan distribusinya berjalan efektif dari HIPMI, Pak Angga? Ya biasanya kita mendapatkan juga laporan dari pengurus-pengurus daerah ya, Mbak ya. Udah seperti apa, lalu kita juga nanti ada pembahasan lagi di teman-teman progresnya bagaimana. Kan ada HIPMI daerah juga ya, kabupaten, kota, provinsi, Sumatera Barat, Aceh, Sumut gitu. Nanti mereka yang memberikan feedback kita ke pusat ya. Oke. Jadi ini sebuah kewajiban dalam tanda petik atau sukarela sebenarnya bagi para pengusaha-pengusaha muda anggota HIPMI ini, Pak Gawira, untuk mengulurkan tangan langsung bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Iya, kami terus istilahnya bukan menginstruksikan juga ya. Karena kan bukan saat ini aja, ada saat pemulihan, tapi saya meyakini bangsa kita bangsa yang tangguh, sudah banyak hal yang sudah kita lalui ya terkait kebencanaan ini, tapi memang tindakan ke depan adalah yang diperlukan adalah tindakan yang memang preventif ya. Nah ini mungkin kan hubungan juga dengan kerusakan lingkungan gitu ya, pembabatan hutan. Nah ini memang perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk mengecek apa sih sebenarnya masalah utamanya gitu, problem apa yang mendasar ya, sehingga ini benar-benar bisa dievaluasi. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan perubahan iklim ini terjadi dengan nggak bisa kita duga juga gitu loh, somehow kan. Nah ini perlu antisipasi yang lebih serius lah ya. Jadi benar-benar pembangunan atau investasi atau apa itu harus benar-benar memikirkan daya dukung daripada alam juga. Kira-kira begitu Mbak. Sebelum ada bencana besar di Sumatera ini sebenarnya sudah ada belum sih kayak misalnya sistem kemitraan nasional gitu ya antara misalnya pemerintah, pengusaha, komunitas gitu untuk khusus spesifik mengenai penanganan bencana karena kita tinggal di kawasan rawan bencana ini. Udah ada belum selama ini, ya, Pak Gawira? Sebenarnya kan kalau kita lihat Badan Penanggulangan Bencana itu kan lebih kepada aksi setelah terjadi bencana ya. Tapi memang yang diperlukan tadi kan tindakan-tindakan yang preventif. Saya rasa ini perlu kita lakukan. Ada suatu hal mungkin di-lead oleh kementerian khusus ya, bersama berbagai macam stakeholder untuk merespon ya. Ke depannya ini kan banyak sekali, apalagi kita kan juga negara yang rawan ya. Dekat bencana ring of fire, juga apalagi dengan lautan juga kita juga sekarang sudah melihat ya rob juga. Jadi aku rasa perlu deh untuk
membentuk suatu entitas yang memang bukan hanya menanggulangi tapi juga melakukan aksi-aksi preventif ya. Oke. Artinya perlu apa ya? Mungkin sektor swasta itu ketika misalnya bergotong royong, antisipasi atau bahkan mungkin aksi ketika ada bencana itu lebih terstruktur gitu ya, Pak Anggawira ya? Iya betul. Hmm. Kita Oke. yang diperlukan ke depannya memang langkah-langkah preventif ya. Hmm. Pemetaan, potensi-potensi bencana, sehingga memang daerah-daerah yang memang sudah dikatakan rawan, punya knowledge juga ketika terjadi bencana ini seperti apa gitu loh, ya Hmm. kan. Ya. Misalnya juga mengenai listrik, mengenai air bersih, ini kan juga jangan sampai misalnya tergantung dengan pusat juga gitu. Jadi perlu ada kesiapan juga ya. Dan tentunya itu kan perlu adanya perencanaan juga soal anggaran, soal peralatan juga. Jadi saya rasa kuncinya di situ, Mbak. Oke. Tapi selama ini HIPMI program CSR-nya apakah kemudian juga sudah banyak yang masuk untuk bencana nasional? Artinya terintegrasi khusus bencana nasional gitu CSR-nya? Ya kita memang masing-masing perusahaan kan kembali kepada kebijakan dari masing-masing internal perusahaan ya Mbak ya. Soal CSR itu. Walaupun memang sebagian besar tentunya corporate social responsibility ini kan di deliver kepada teman-teman yang terdampak langsung di lingkungan usaha kita gitu. Tapi mungkin bisa saja ada aturan atau regulasi yang memang membagi ya kewajiban CSR itu bukan hanya untuk lingkungan sekitar perusahaan saja yang jadi utama, tapi juga ada dana yang memang bisa dikonsolidasi secara nasional. Seperti itu mungkin usul ya Pak ya. Ya, oke. Pak Anggawira, nah setelah ini karena pemulihan dan sebagainya tentu peran HIPMI mendampingi UMKM setelah masa tanggap darurat dalam pemulihan ekonomi lokal menjadi sangat penting. Apa yang akan dilakukan HIPMI ke depan ini? Ya tentunya kita harus berkonsolidasi dan di legal government juga gitu. Kita menunggu juga langkah-langkah, tapi ya secara organisasi pastinya kita dengan HIPMI yang menjadi lead ya di depan setiap kegiatan tanggap bencana ini, tentunya perlu bergandengan tangan dengan stakeholder yang lain juga, Mbak. Baik, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih juga untuk HIPMI dan semua yang ada di pusat maupun di daerah yang terus perhatian besar pada Sumatera. Selamat pagi, sampai jumpa Pak Anggawira. Ya, sukses acaranya di Labuan Bajo. Selamat pagi, Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira.